Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini ada 8 pertanyaan yang Bapak jawab di wawancara ini Bapak. Baik, sudah modul berapa? Modul 3.1 Bapak. Angkatan Angkatan 11. Silakan. Ya. Yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi permasalahan di sekolah saya menyelesaikan kasus-kasus itu secara garis besar akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah misalnya dilema etika, dan yang kedua adalah bujukan moral. Mana yang kemudian kita klasifikasi. Kalau misalnya sudah bujukan moral, jadi yang bujukan moral ini adalah suatu permasalahan yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan-peraturan yang ada, maka itu adalah bujukan moral. Tapi kalau yang dilema etika, ada sebuah kasus, penyelesaian sebuah kasus yang kasus ini sebenarnya tidak melanggar sebuah aturan, jadi sama-sama benar gitu ya. Itu yang masuk dilema etika. Jadi cara mengidentifikasinya, kasus itu apakah sebuah melakukan ada pelanggaran hukum, pelanggaran norma atau tidak. Jadi kalau pelanggaran hukum maka jelas sudah bukan moral. Tapi kalau bukan pelanggaran yang terkait dengan hukum, maka itu adalah dilema etika. Ya. Dan selanjutnya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di atas, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Baik, itu adalah dilema etika. Jadi sebuah kasus ketika kemudian kita ada sebuah kasus tentang sama-sama mengandung kebajikan, maka kami di sini SMA 1 Ketapang itu kami terapkan menjadi dalam sebuah manajemen itu ada seperti piramida ya. Jadi yang paling atas itu namanya top manager atau tim manajemen, ada middle manager, ada low manager. Keputusan tertinggi itu kami biasa mendiskusi pada keputusan tim manajemen. Siapa saja yang ada di tim manajemen itu adalah teman-teman Wakasek. Jadi teman-teman Wakasek itu bagian dari tim manajemen yang kami ajak musyawarah ketika kemudian melakukan keputusan-keputusan terutama terkait dengan kebajikan, nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau yang terkait dengan dilema etika. Karena dengan banyak masukan dari teman-teman itu, maka pengambilan keputusan itu menjadi lebih bagus, lebih gampang dan lebih enak dan bisa lebih diterima oleh banyak masyarakat. Tetapi ketika kemudian bukan dilema etika, bujukan moral, maka sangat gampang dalam pengambilan keputusan karena itu adalah bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Dan selanjutnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan biasanya memang kami ada diskusi dulu di tingkat manajemen. Di tingkat manajemen, di tim manajemen ada diskusi tentang permasalahan itu. Kemudian kami kalau misalnya belum fit, kemudian coba kami lempar ke tim manajer, middle manager. Kemudian setelah itu bagaimana banyak pertimbangan yang bisa kemudian saya ambil keputusan dari pertimbangan keputusan yang berjenjang. Maka dengan keputusan yang berjenjang itu biasanya insya Allah akan menjadi lebih baik. Jadi meskipun kita sebagai kepala sekolah, tapi terutama terkait dengan keputusan dilema etika itu tidak bisa kemudian diambil keputusan sendiri kecuali mendesak, tetapi perlu dimusyawarahkan lebih lanjut. Tetapi kalau bujukan moral, karena rule-nya sudah ada, aturannya sudah ada, maka bisa lebih cepat di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika itu sebuah keputusan yang sangat sulit harus diambil oleh kepala sekolah, karena memang kebajikan versus kebajikan.
kebajikan yang versus keburukan. Kita memang harus sama-sama mengambil. Maka bagaimana kemudian yang sangat efektif dalam mengatasi kasus dilema etika itu adalah kita melihatnya mana yang paling kecil mafsadatnya, jadi yang lebih paling banyak maslahatnya, mana yang paling sedikit ini efek negatifnya, mana yang paling banyak efek positifnya. Dengan cara kita berdiskusi dengan tim manajemen, dengan banyak orang, maka insya Allah dalam pengambilan keputusan dilema etika itu menjadi sangat efektif, karena kita akan mendapatkan masukan-masukan dari banyak orang mana yang lebih bagus efeknya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah kasus etika dalam menyelesaikan atau di tempat, dan memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Kasus dalam pengambilan dilema etika itu kami tidak mempunyai jadwal khusus karena sifatnya insidentil gitu. Tetapi kami biasanya akan segera melakukan sebuah penyelesaian kasus itu jika memang sangat dibutuhkan. Jadi ketika mendesak mungkin tanpa kita melakukan banyak musyawarah, tetapi ketika itu masih ada waktu untuk kita menyelesaikan, maka kita masih bisa berdiskusi dengan tim manajemen dalam pengambilan keputusan dilema etika. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema? Yang paling mempermudah adalah dalam tim manajemen tersebut. Jadi dalam tim manajemen itu paling mempermudah ketika kita mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya diputuskan sendiri tidak dalam sebuah tim manajemen, maka itu menjadi tidak baik kasus itu jika memang sangat dibutuhkan. Jadi ketika mendesak mungkin tanpa kita melakukan banyak musyawarah, tetapi ketika itu masih ada waktu untuk kita menyelesaikan, maka kita masih bisa berdiskusi dengan tim manajemen dalam pengambilan keputusan dilema. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema? Yang paling mempermudah adalah dalam tim manajemen tersebut. Jadi dalam tim manajemen itu paling mempermudah ketika kita mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya diputuskan sendiri tidak dalam sebuah tim manajemen, maka itu menjadi tidak baik, terutama terkait keputusan dilema etika. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan dilema? Baik. Jadi pelajaran yang diambil terutama keputusan dilema etika itu harus mendengarkan pendapat banyak orang, mana yang kemudian terbaik, baru kemudian kita ambil keputusan. Tidak bisa ketika kasus dilema etika itu hanya mengandalkan kita sendiri, karena itu akan akan lebih sedikit biasanya hal-hal kebaikan yang kita bisa ambil. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu, selamat melaksanakan kegiatan proses PKP yang cukup panjang ini. Mudah-mudahan cepat lulus. Sudah 3.1, terlagi 3.2 dan 3.3, dan insyaallah itu akan sudah berakhir. Terima kasih, sukses selalu untuk Zumrotul dalam pelaksanaan kegiatan program pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya di sini akan mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Manusangka 1. Di sini saya mewawancarai untuk menyelesaikan tugas TGP modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di sini ada 8 pertanyaan yang Ibu akan jawab ke depan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus dilema etika itu kalau seandainya ada kasus seperti itu, kalau saya sebagai kepala sekolah, saya tidak akan memutuskan sendiri. Jadi
kita melihat juga kasusnya, apakah kasus ini urgensi atau masih memerlukan diskusi dengan perangkat-perangkat yang lain. Jadi kalaupun ada masalah, biasanya saya terlebih dahulu mendiskusikan dengan teman-teman Wakasek dan yang berkepentingan, contohnya wali kelas seperti itu. Tapi kalau memang urgensinya dibutuhkan sangat cepat, itu biasanya saya memutuskan sendiri, dibantu dengan beberapa saja yang ada seperti itu. Ya, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung unsur kebajikan? Seperti yang pertanyaan pertama tadi Bu, jadi ketika memang saya mengambil keputusan, terlebih dahulu sebelumnya saya itu pasti mendiskusikan dengan teman-teman Wakasek. Selain teman-teman Wakasek, apabila diperlukan itu saya juga mendiskusikan dengan wali kelas ataupun yang berkepentingan dan bersangkutan dalam permasalahan tersebut. Setelah kita diskusikan, baru kita mengambil keputusan. Seperti itu Pak Peneliti. Ya, selanjutnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam penyelesaian kasus tersebut? Kalau langkah-langkahnya seperti tadi yang saya kemukakan, memang yang terlebih dahulu saya kedepankan itu adalah Wakasek, karena memang Wakasek di sini adalah perpanjangan saya kepada teman-teman wali kelas dan juga pada siswa. Jadi di sini saya meminta bantuan Wakasek untuk mendiskusikan bagaimana seharusnya yang saya lakukan. Kemudian kalau memang diperlukan, saya juga meminta bantuan kepada wali kelas dan teman-teman rekan guru lainnya seperti itu. Selanjutnya di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya melihat kasusnya terlebih dahulu Bu. Jadi memang saya pikir efektif karena sesuai dengan tadi keputusan berjenjang ya Bu ya. Jadi memang informasi-informasi saya ambil terlebih dahulu dari yang sangat berhubungan langsung. Contohnya seperti wali kelas. Kemudian didiskusikan di Wakasek, baru nanti saya akan mengambil keputusan seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema atau menyelesaikan di tempat tersebut? Kalau saya pribadi, kalau dalam menyelesaikan masalah memang kita melihat urgensinya dari masalahnya. Tapi kalau penjadwalan tertentu sepertinya tidak ada Bu. Jadi baru kalau memang ada kasus kita selesaikan. Kalau memang sangat urgent kasus itu diselesaikan pada hari itu juga ya kita selesaikan. Tapi kalau masih bisa diselesaikan besok harinya atau memerlukan proses, itu pasti akan dilakukan keesokan harinya atau sesuai dengan yang ditentukan seperti itu. Yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sebenarnya untuk tantangannya memang sangat banyak Bu, karena memang kasusnya di sini kan memang berbeda-beda. Cuma tantangan di sini membuat saya juga mencari solusi atas jawaban tersebut. Cuma di sini yang menjadi tantangan sebenarnya kalau di daerah sini itu adalah kulturnya Bu. Cuma di sini saya memang punya trik-trik tertentu untuk menyelesaikannya seperti itu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam menyelesaikan kasus dilema itu? Ya, baiklah. Jadi saya rasa semua rekan-rekan guru, Wakasek dan wali kelas itu sangat membantu sekali dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini, terutama seperti kasus-kasus yang Ibu kemukakan tentang dilema etika atau bujukan moral. Itu saya tidak luput dari bantuan teman-teman begitu.
Ya, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di depan? Jadi pelajaran yang saya ambil dari setiap kasusnya memang berbeda-beda. Itu juga membuat istilahnya referensi atau memang nanti sebagai tambahan ilmu juga untuk saya kalau menyelesaikan kasus-kasus yang apa namanya yang kemungkinan bisa terjadi di masa akan datang. Jadi memang semuanya mempunyai pengalaman yang berbeda itu, gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Ibu. Sama-sama Bu, semoga sukses dengan CGP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.